Buku ajar berarti nggak Mas? Pagi adik-adik, tunggu sebentar ya, saya masih ada ini sebentar aja. Di rumah sakit ya sebentar ya.
Mohon maaf, Bapak, sepertinya mic-nya belum dihidupkan. Selamat pagi, tes tes 1, 2, 3. Sudah bisa dengar suara saya ya, jadi ya? Sudah bisa, Bapak. Sudah ya, tapi suara saya kecil atau bisa didengar dengan baik ya? Sebentar, suara saya kecil. Oh, sudah bisa dengar dengan baik ya. Mohon maaf ya, saya lagi lari-lari nih, karena di rumah sakit tuh nggak ada yang menerima mahasiswa PKPA karena ini ya, apa sekarangnya banyak doase ini ya, menikah, otonan or something tuh kayaknya memang lagi banyak upacara lanjutan dari Nyepi sehingga masih belum bisa optimum sekali ininya. Oke, kita akan belajar tentang peptic ulcer disease. Betul ya, Korma ya? Ini topiknya ya? Betul, Bapak. Oke, sip. Ya, peptic ulcer disease kita akan pelajari ini mungkin dalam sampai jam 11 atau setengah 12 lah ya, karena saya harus lanjut. Nanti ada case base, apa namanya itu, dibungkus bawa pulang aja nanti ya.
Peptic ulcer disease. Jadi apa yang akan kita pelajari? Jadi ada dua substansi yang akan saya pecah jadi dua sebenarnya. Jadi kita harus tahu dulu definisi dari peptic ulcer disease, etiologi dan faktor risiko. Etiologi itu adalah asal muasal penyebabnya gitu ya. Apa yang menyebabkan terjadinya peptic ulcer disease atau tukak peptik atau ulcus pepticum itu sama ya. Epidemiologi itu ngomongin angka kejadiannya, prevalensinya, patofisiologi ngomongin perjalanan penyakitnya gitu ya. Kemudian ada klasifikasinya dan ada bagaimana dokter mendiagnosis. Setelah ini baru nanti akan saya lanjutkan ke slide berikutnya tentang tata laksana terapinya dan beberapa evidence based medicine gitu ya. Oke, jadi ketika kita bicara tukak lambung ataupun peptic ulcer disease, itu penyakit pada saluran cerna bagian atas ya. Atas tuh artinya upper gastrointestinal seperti lambung dan usus tuh termasuk dalam upper gastrointestinal. Kalau yang lower di bawah itu yang ini, yang usus besar itu ya kolon yang gitu-gitu sama usus besar itu termasuk dalam pencernaan bawah gitu ya. Jadi ini adanya di bagian atas yang ditandai dengan adanya defek pada lambung ataupun duodenum. Nah, jadi bisa adanya di lambung ataupun bisanya di usus 12 jari gitu ya. Yang disebabkan karena gangguan sekresi asam lambung dan pepsin. Jadi memang terdapat ketidakseimbangan antara asam lambung dan faktor agresif di sini dengan faktor defensif ataupun yang memproteksi ya. Jadi ulkus itu luka, itu lesi atau bolong gitu ya, bolong di bagian lambungnya yang memang akan bisa menyebabkan adanya pendarahan di dalam lambung ini ataupun di usus 12 jari. Kalau di ulkusnya ada di gaster ataupun di lambung namanya gastric ulcer. Peptic ulcer disease juga merupakan namanya. Kalau adanya di duodenum ataupun di 12 jari namanya duodenal ulcer gitu ya. Nah, kalau di usus halus itu jarang ada ulcer ya. Karena kan memang faktor agresif ataupun faktor yang merusak itu memang lebih banyak adanya di lambung dan di usus 12 jari gitu ya. Seperti enzim-enzim pencernaan itu kan destruktif semua adik-adik. Asam lambung tuh pH-nya 1 sampai 2 tuh sangat destruktif sekali sehingga memang dikatakan sebagai faktor agresif. Tuhan tuh udah menciptakan bahwa lambung ini harus terproteksi dengan adanya senyawa-senyawa kimia yang sangat agresif itu. Kenapa di perut tuh harus ada senyawa yang apa tuh ada komponen-komponen yang agresif? Karena untuk sebagai proteksi ataupun barrier dari bakteri gitu ya, dari parasit ketika memang saluran pencernaan itu gampang sekali terpapar oleh sesuatu yang dari oral gitu ya. Misalkan makanan yang tidak higienis itu kenapa tidak langsung diare ya karena memang ada mekanisme agresif ini gitu. Jadi asam lambung itu akan menghajar semua bakteri-bakteri yang tidak tahan asam, kemudian parasit yang itu udah akan mengalami kematian pada eh, gaster ini karena ini merupakan pertahanan juga sebenarnya. Sehingga lambung itu juga harus dilapisi ataupun harus adanya sesuatu yang melindungi dari faktor agresif. Pada kondisi normal tidak akan mungkin terjadi ulkus adik-adik. Kecuali adanya oversekresi ini gangguan sekresi asam lambung, artinya asam lambung terproduksi terlalu masif ataupun terlalu over gitu ya, overreaktif gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya peptic ulcer disease. MAH atau gastritis, gastroesophagus reflux disease itu berbeda dengan peptic ulcer adik-adik. Kalau gastritis itu sebenarnya mukosa daripada lambung ini belum mengalami luka, tidak ada ulkus gitu ya. Tetapi cukup untuk membuat kita merasa dispepsia, itu nyeri perut, rasa tidak nyaman, mual, muntah, nyeri terbakar pada hati gitu. Jadi sehingga MAH ataupun gastritis itu tidak selalu berkolerasi dengan peptic ulcer gitu ya. Jadi kalau peptic ulcer sudah terbukti secara endoskopi ataupun pemeriksaan objektif bahwa terdapatnya ulkus ataupun luka ya ataupun adanya jaringan lesi luka pada permukaan lambungnya itu sendiri. Oke, jadi tuka itu tidak hanya terjadi di gaster, tapi juga bisa terjadi pada duodenum, gitu ya. Jarang sekali ada di ileum, kalau itu jarang sekali dan namanya bukan peptic ulcer ya, tapi lebih ke ulcerative colitis dan Crohn disease itu beda lagi nanti ya. Tapi manifestasinya mirip-mirip ya, ada lesi juga, tapi bukan peptic ulcer gitu ya. Oke, yang paling sering itu adanya di gaster dan di duodenum. Mana yang lebih sering angka kejadiannya lebih sering yang di gaster gitu dibandingkan dengan yang di duodenum. Uh, Esofagus juga merupakan komponen yang sangat rentan terkena lesi. Makanya ada yang namanya Barrett esofagus gitu ya. Itu bagian dari GERD, gastroesophagus reflux. Cuman terjadinya apa namanya itu lesi pada permukaan esofagus.
Nah, oke, kita harus tahu dulu secara anatomi ya, lambung kita itu kenapa sih dia bisa tahan terhadap senyawa-senyawa yang agresif seperti asam lambung, pepsin, protease, lipase gitu-gitu. Itu kenapa bisa jadi seperti itu? Kita harus tahu dulu permukaan lambung kita ini ya. Jadi lambung itu ketika kita ambil satu lapisan dindingnya aja ya, ataupun permukaan-permukaan yang paling luar di lambung itu sebenarnya ada banyak layer dia. Nah, jadi layer pertama ini namanya layer mukosa. Layer mukosa, kemudian di atas ini layer mukosa ini jaringan ya, bukan bukan mukus ya, bukan mukus ya. Ini jaringan mukosa yang akan mengeluarkan mukus gitu loh. Mukus itu semacam lendir ya gitu deh pokoknya ya. Jadi semacam cairan yang akan terdapat di antara ataupun di atas mukosa, jaringan mukosa ini. Jadi jaringan mukosa ini sebenarnya bertugas untuk mengeluarkan mukus gitu. Oke, nah mukosa itu tebal banget ya. Nah, jadi di bawah mukosa baru ada blood vessel ataupun pembuluh darah. Nah, kalau terjadi peptic ulcer disease itu berarti mukosanya sudah mengalami lesi. Artinya asam lambung itu sudah mampu menghabiskan jaringan mukosa ini gitu loh. Oh, segitu bolongnya. Tuh, ini baru dikatakan peptic ulcer nih. Ini sudah hilang ini. Ini udah jaringan tidak ada nih kopong nih luka ini semua gitu ya. Inflamasi di sini sehingga rentan sekali ada aliran darah masuk ke dalam saluran cerna ini gitu. Atau kita sebut dengan istilah melena gitu ya. Setebal itu. Jadi kalau gastritis itu tidak sampai mukosa ini bolong nggak. Paling cuman terjadi pengikisan sedikit jaringan mukosa sudah mengalami nyeri perut luar biasa. Diisi makanan nyeri lagi, tapi bukan peptik ya. Kalau peptic ulcer berarti mukosanya sudah habis tergerus oleh faktor-faktor agresif itu sendiri gitu loh. Oke, di bawah daripada blood vessel ada lagi jaringan ya. Ada jaringan muscularis, ada jaringan seriosa dan baru ke bloodstream yang lebih luas lagi gitu, lebih dalam lagi. Nah, jadi setebal ini adik-adik ya jaringan di lambung ataupun sel-sel yang tersusun di lambung kita tuh sehingga dia sangat tahan sekali dengan faktor agresif. Asam lambung tuh adanya di luar sini. Dia tidak akan kontak langsung dengan mukosa tapi dia kontaknya dengan mukus gitu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kita ambil aja jaringan mukosa ini secara komprehensif, secara langsung ya. Jadi jaringan mukosa yang tebal ini kita ambil satu pieces, kita zoom in gitu loh. Nah, kita zoom in ternyata di dalam jaringan mukosa itu ada banyak sekali sel-sel epitelium ada di sel epitelium. Ada merah nih, merah-merah ini namanya sel mukus. Nah, sel mukus inilah yang mengeluarkan lendir proteksi tadi atau kita selanjutnya sebut dengan faktor defensif yang akan membuat perisai gitu ya, membuat perisai untuk bisa menghindari kontak antara jaringan mukosa ini dengan asam lambung yang pH-nya sangat ekstrim ya, pH-nya bisa 1, bisa 2 gitu ya. Jadi sel-sel mukus ini yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan mukosa. Epiteliumnya kan jaringan-jaringan epitel ya biasa ya kayak mukosa-mukosa itu kan memang penyusunnya epitelium semuanya gitu ya. Nah, kemudian di mukosa itu tidak hanya epitelium dan sel mukus tapi juga ada yang namanya sel parietal nih yang kuning-kuning nih loh. Nah, kuning-kuning namanya sel parietal ada. Kalau kita ambil nih satu bagian epitel ini semua set, oh ada epitel, 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 ada parietal, ada parietal, ada parietal. Kalau yang di permukaan yang dekat dengan atasnya si epitelium itu banyak ada sel mukus gitu ya. Kalau di dalamnya lagi yang sumur-sumur ini itu lebih banyak ada yang namanya sel parietal. Yang kuning-kuning itu dalam analogikan kita analogikan sebagai sel parietal gitu ya. Nah, sel parietal inilah yang akan memproduksi asam lambung adik-adik. Nih, HCl itu diproduksi oleh sel parietal. Sampai sini sudah. Jadi, di manakah asam lambung itu diproduksi? Di mukosa lambung, di sel parietal. Itu jawaban komprehensif. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Jadi sel parietal inilah yang bertugas mengeluarkan ataupun mensekresikan asam lambung. Masuk dia ke dalam sumur-sumur ini, dalam well-well ini. Kemudian dia akan build up, naik ke atas. Nah, baru di pump up, bawa keluar. Masuk ke dalam rongga gastrointestinal ini. Nah, di gastrointestinal ini tentu sudah ada mukosa, mukusnya. Ya, sudah ada mukus yang dikeluarkan dari sel mukus yang akan membuat epitelium kita itu tidak kontak langsung dengan HCl dalam waktu yang lama. Sampai sini sudah ya?
Nah, sekarang kita ambil nih satu pieces epitelium ini, kita ambil, kemudian kita zoom in secara molekuler. Nah, ternyata ini dalamnya si sel parietal. Ini loh. Jadi yang kuning itu hanya dalam kotak, anggaplah ini persegi ini ya, kotak persegi ini menggambarkan sel parietal untuk bisa mengeluarkan yang namanya HCl. Ternyata HCl itu tidak diproduksi secara tunggal oleh parietal, tetapi sel parietal ini berkomunikasi dengan berbagai jenis sel untuk bisa memproduksi asam lambung gitu loh. Sampai sini sudah ya? Nah, bagaimana dia berkomunikasi adik-adik? Ternyata ada 3 reseptor yang menstimulasi terproduksinya asam lambung. Satu reseptor M3 namanya reseptor muskarinik 3 gitu ya, muskarinik. Jadi muskarinik ini lebih ke otot-otot polos gitu ya, sebenarnya reseptor otot-otot polos ya muskarinik. Kolesitokinin CCK3 ini atau gastrin gitu ya. Kolesitokinin ini ya dari gastrin gitu ya. Kolesitokin ini reseptor-reseptor yang akan lebih teragonis ketika menggunakan panca indera ya. Kalau Anda melihat sesuatu yang bisa dimakan ya makanan yang sedap misalkan gitu ataupun mencium baunya gitu. Nah, ini lebih teragonis nih kolesitokinin ini untuk memproduksi asam lambung seolah-olah Anda itu akan mengambil makanan itu dan lambung itu bersiap untuk menerima makanan sehingga dia akan memproduksi asam lambung lebih banyak sehingga proses digestif akan terjadi lebih cepat. Jadi mereka memprepare bahwa ada kemungkinan Anda akan memakan makanan itu gitu. Itu si kolesitokinin. Terakhir histamin. Nah, kok bisa ada histamin di sini gitu loh. Histamin itu kan anti alergi. Nah, histamin yang anti alergi itulah histamin 1 adik-adik. H1 itu histamin 1 itu yang akan sebagai mediator menyebabkan inflamasi, menyebabkan pelepasan daripada apa tuh namanya itu melepaskan aduh kok saya lupa sel mas gitu ya. Sel mas itu kan mengeluarkan banyak histamin yang menyebabkan gatal, reaksi hipersensitivitas, sesak yang gitu-gitu tuh H1 ya. Tapi kalau H2 histamin 2 ini berada paling besar proporsinya di sel parietal yang bertugas untuk apa namanya itu menstimulasi produksi daripada asam lambung gitu loh. Jadi ada 3 reseptor ini. Jadi kapan asam lambung itu meningkat ketika ada stimulasi dari reseptor muskarinik, kolesitokinin, dan histamin gitu loh. Histamin ini sebenarnya berasal dari elektrokromafin like cell ya. Ini ya levelnya beda lagi ya. Di sini ada sel memang yang akan melepaskan histamin untuk di mengagonis histamin 2. Ini memang jalur pathway-nya dari gastrin juga ya. Jadi gastrin itu ketika ada rangsangan makanan, nah dia bisa langsung menduduki reseptor kolesitokinin dan juga dia bisa menduduki reseptor kolesitokinin di elektrokromafin like cell untuk memproduksi histamin 2 selektif sehingga bersinergi gitu ya. Jadi pabriknya itu tidak hanya dari satu reseptor saja tetapi 3 ya, muskarinik, kolesitokinin, histamin. M3 muskarinik ini sebenarnya adalah tahapan untuk bisa membaca respon lambung kita tuh sudah mengalami pengosongan. Jadi waktu pengosongan lambung saat kita berperiode beraktivitas kan 2 jam ya. Jadi setelah 2 jam muskarinik akan terstimulasi, maka akan ada rasa lapar nanti ya. Jadi grelin akan rilis, lapar dah, siap-siap dah Anda untuk mencari cemilan gitu loh. Jadi kalau Anda beraktivitas adik-adik ya, makanya waktu pengosongan lambung 2 jam, Anda pasti akan mengambil makanan every 2 hours gitu loh. Jadi kalau kuliah 3 SKS ini, apalagi online di rumah, tidak mungkin nggak stok makanan. Karena 2 jam di depan gini sambil mikir, pastilah akan terstimulasi untuk makan snack gitu ya tiap 2 jam ya. Nah ini pengaruh daripada muskarinik adik-adik sebenarnya. Nah M3 ini. Kalau kolesitokinin dari gastrin ya, oh ada yang masak ayam goreng nih gitu loh. Jadi gastrin akan mengagonis langsung atau dia akan menstimulasi elektrokromafin like cell untuk memproduksi histamin. Nah, ternyata elektrokromafin like cell pun juga memiliki reseptor muskarinik, cuman memang belum jelas gitu ya. Apakah muskarinik di sini juga memiliki aktivitas untuk melepaskan histamin itu masih dalam perdebatan gitu ya. Masih dalam tanda kutip masih belum bisa dipastikan. Tapi yang sudah bisa dipastikan adalah kolesitokinin ini yang berasal dari gas ini yang akan mengagonis elektrokromafin like cell untuk melepaskan histamin 2.
Kemudian apa yang terjadi setelah diagonis teman reseptor ini diduduki, apa yang terjadi? Mulailah akan ada aktivitas daripada sel parietal ini untuk memasukkan kalsium gitu ya. Jadi kan sebenarnya kalsium, kalium, natrium itu kan sejenis apa namanya elektrolit ion-ion yang akan menstimulasi proses metabolisme ya, baik itu di saraf, baik itu di sel parietal, every cell itu pasti berkomunikasi dengan menggunakan ion-ion ini. Makanya elektrolit tidak boleh imbalance ya, tidak boleh ada kekurangan kalsium, tidak boleh ada kekurangan kalium, natrium, klorid itu nggak boleh, karena mereka berkomunikasi antar sel gitu ya sebagai apa namanya itu transduksi sinyal gitu ya. Nah begitu masuk ini pathway-nya, jadi CA-nya itu sudah masuk ke dalam sel parietal, mulai aktiflah CEMP dependent pathway. Nah ini ngomongin gimana bikarbonat itu mulai di intake ke dalam sel parietal yang ada di sirkulasi sistemik, kemudian CO2-nya dilepas, H-nya itu yang nanti akan ditangkap oleh sel parietal gitu loh ya. Jadi eh, ion H plus ataupun hidrogen itu akan dikumpulkan banyak di dalam sel parietal yang akan menyebabkan terjadinya stimulasi Cl. Kalau Cl itu dia bisa lewat ke dalam transport transmembran adik-adik, dia bisa keluar masuk gitu ya. Jadi ketika jumlah ion kalium, ion hidrogen itu tinggi di dalam sel parietal, maka dia harus dipompakan keluar gitu loh. Switch dengan si potasium. Nah, ini yang memfasilitasi adalah proton pump namanya, yang akan memompakan H+ tukar dengan potasium di dalam sel. Nah, pada kondisi seperti ini, jumlah H+-nya paling banyak ada di luar sel, maka klorida pun akan tertarik gitu lah, karena di sini lebih positif. Maka klorida itu akan masuk keluar dari sel parietal bertemu dengan H+ menjadilah HCl gitu lah. Nah, inilah yang nanti akan bergerak di sumur-sumur ini. Nah, di sel parietal ini ada proton pump inhibitor, dia akan keluar, bawa ke dalam sumur sini, menumpuk, dia akan keluar, kan terpompakan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pompa proton inilah yang bersifat untuk memompakan ion H plus untuk ketemu Cl min, sehingga ketemulah HCl itu yang pH-nya 1 sampai 2 itu gitu. Oke, sehingga ketika kita mengkonsumsi obat MAH gitu ya, ataupun obat untuk mengurangi sekresi asam lambung, berarti kita sudah tahu ya, hambat saja ini, maka tidak akan ada hidrogen di luar, tidak akan terbentuk HCl. Atau hambat transduksi sinyalnya, jangan dikasih histamin ini untuk diduduki. Bisa juga. Atau muskarinik ini kita stop, ada obat muskarinik. Atau gastrinnya kita hambat, nah gitu. Cuman ketika kita memblok muskarinik, nggak cuman asam lambung yang akan terhambat, tetapi akan mempengaruhi motilitas saluran cerna, lemes jadinya gitu loh ketika dihambat muskarinik ini, sehingga lebih berisiko. Kalau gastrinnya kita hambat, sama juga ya, efek toksiknya lebih tinggi, jadi nafsu makan tuh malah menjadi turun, malah menjadi mudah terserang infeksi, lebih jarang digunakan obat-obat yang mengantagonis muskarinik dan koleositokinin. Tapi kalau misalkan dihambat histaminnya, ada nih yang terbukti bahwa evidence-nya lebih bagus ataupun lebih tinggi benefitnya dibandingkan dengan risikonya gitu loh. Sehingga ketika dihambat histaminnya ini, contoh obatnya lah ranitidin, famotidin, simitidin gitu-gitu ya. Nah, jadi dia sebenarnya hanya menghambat satu pathway saja. Sehingga muskarin dan gas ini tetap jalan ya, tetap ada HCl ya, cuman tidak akan masif adik-adik. Tidak akan banyak ataupun terkurangi paling tidak 25% ya. 20 sampai 30. Anggaplah satu reseptor ini secara proporsional misalkan 30% kontribusinya untuk mensekresikan, sehingga ketika dihambat satu ya berkurang 30% kan gitu ya. Nah, ini sudah cukup bisa mengurangi kondisi asam lambung. Asam lambung tuh dihambat bukan berarti harus dibuat nol ya, harus dibuat netral ya. Tidak seperti itu konsepnya. Karena ketika kita paksa dia membuat sampai benar-benar netral, maka tidak ada proteksi. Kuman tuh gampang sekali akan menginvasi, membuat infeksi saluran pencernaan, sehingga tidak boleh tidak ada HCl, tetap ada HCl, cuman jumlahnya dikontrol, dikurangi pakai ranitidin gitu lah. Ternyata tidak cukup kuat ranitidin itu, karena memang terjadi gangguan over sekresi asam lambung, ya udah pompa protonnya yang dihambat. Tidak completely semua pompa proton ya, tapi beberapa pompa proton itu dinonaktifkan
Sehingga hanya beberapa sel parietal saja yang masih bisa aktif gitu. Contoh obatnya di sini ada omeprazol, pantoprazol, lansoprazol itu menghambat pompa proton. Memang ketika kita melihat komparasi mana lebih superior, H2 antagonis atau pompa proton antagonis gitu, itu inhibitor. Ya jelas jawabannya adalah PPI ini yang paling superpower gitu loh. Untuk bisa mengurangi produksi HCl dengan cepat gitu. Makanya ranitidin hadut ini udah jarang digunakan kecuali memang pasien itu yang gangguan PUD ya, gangguan peptic ulcer disease itu memang sudah resisten ataupun tidak adekuat penggunaan dengan pompa protonnya gitu. Sampai sini kira-kira sudah bisa dipahami ya? Ada pertanyaan dulu enggak? Oke, sudah jelas ya. Nah, kemudian kan ada satu reseptor lagi, Pak. Ini kok nggak dibahas nih? Nah, ini kita bahas ya. EP3. EP3 ini apa nih kok tidak dibahas nih? Kok cuma 3 ini? Nah, sekarang kita bahas yang ini. EP3. EP3 ini adalah prostaglandin E ya. EP itu adalah E-type prostaglandin 3. Jadi ada prostaglandin tipe 3 yang diagonis dari COX ya, siklooksigenase 1. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik masih ingat ya, jalur siklooksigenase itu kan tidak cuman siklooksigenase 2 ya yang menjadi pencetus inflamasi ya, tidak ya. Tapi ada yang namanya siklooksigenase 1. COX-1 itu adalah jalur siklooksigenase untuk metabolisme yang dalam artian pro terhadap kehidupan gitu ya. COX-1 itu bertugas untuk menjaga homeostatis, untuk mengontrol jumlah platelet, memberikan proteksi kepada ginjal, proteksi kepada lambung, proteksi pada jantung. Nah, kok bisa prostaglandin itu memberikan perlindungan? Nah, prostaglandin E2 ya, prostaglandin ya, E-type prostaglandin itu tuh sebenarnya terproduksi dari jalur COX-1. COX-1 itu akan menghasilkan prostaglandin E2 yang dalam tanda kutip ini pro ya, bagus ya sebenarnya. Ini kalau dia menduduki reseptor di sel parietal, ternyata prostaglandin dari COX-1 ini yang tipe 3 ini, dia mengurangi aktivitas produksi asam lambung di sel parietal. Nah, jadi dia bersifat antagonis gitu ya. Jadi dia yang controlling di sini. Kalau M3 gastrin dan histamin terlalu lebay, terlalu overreaction, maka dia controllingnya gitu loh. Stop, jangan terlalu banyak terproduksi. Sudah cukup, dia controlling di sini. Nah, reseptornya tidak cuma ada di parietal, tetapi juga ada di sel mukus, ya, sel mukus dan sel epitelium yang ada di permukaan mukosa yang tebal tadi itu loh. Nah, kalau dia menduduki di sel mukus dan sel epitelium, apa yang terjadi? Dia memproduksi mukus. Nah, ini yang ternyata membuat adanya lendir-lendir ataupun perisai-perisai untuk mencegah HCl itu kontak langsung dengan sel. Jadi HCl-nya ada di sini nih. Jadi dia itu akan terhambat oleh si mukosa yang tebal ini yang hasil dari prostaglandin. Nih lihat nih pH-nya 2. Ini nggak akan kontak dengan sini dia karena sudah dihambat gitu loh. Balik ya tuh. Lucu kan ya kok. Iya. Halo. Jalan. Wow. Halo, ada pertanyaan silakan. Bisa lanjut ya? Nah, kembali ya ke sini ya dia ke sel epitelium ini ya, sehingga tidak akan bisa kontak langsung dengan sel. Nah, jadi prostaglandin 3 ini akan bisa menghambat di sel parietal produksi HCl dan juga bisa meningkatkan jumlah mukus. Dari pathway ini Anda bisa tahu ya bahwa ketika pemberian obat-obat anti nyeri golongan non-steroid, nah ini kan sebenarnya non-selective NSAID, itu kan bertugas untuk menghambat prostaglandin yang jahat sebenarnya ya, yang dari COX-2 yang inflamasi sebenarnya ya. Tetapi ketika dia non-selektif, maka yang COX-1 terpengaruh. Apa yang terjadi? Jumlah prostaglandin dari COX-1-nya akan berkurang gitu loh. Ketika berkurang apa yang terjadi? Faktor proteksinya berkurang. Ini akan semakin tipis ataupun menghilang ini. Kalau prostaglandin dihambat dari jalur COX-1 itu secara kronis terus-menerus, maka dia akan terhambat ini produksi mukusnya sehingga lama-lama HCl akan merangsek masuk, kenalah mukosa itu. Mulailah ada tanda-tanda gastritis sebenarnya. Tidak langsung ulkus ya. Jadi begitu terjadinya penipisan
mukosa lambung ataupun mukus-mukusnya mulai berkurang sampai kontak lah atau sampai dekat sekali dengan mukus itu akan mulai ada tanda-tanda gastritis, dispepsia, nyeri saat makan, kemudian ketika beraktivitas nyeri perutnya luar biasa. Itu sebenarnya belum peptic ulcer ya. Peptic ulcer sampai memang bolong nih gitu loh ya, sampai luka di sini nih udah nggak ada tuh namanya peptic. Maka dari itu sangat diwaspadai sekali penggunaan NSAID non selektif pada pasien-pasien yang menggunakan ini dalam jangka waktu panjang ya. Hati-hati adanya risiko terkena peptic ulcer disease ketika dia menggunakan NSAID jangka panjang. Pada siapa Pak yang pengguna NSAID jangka panjang? Pada mereka-mereka yang memiliki gangguan pain, nyeri. Apa itu? Osteoartritis, rheumatoid arthritis yang gout gitu ya, yang memang mengalami pengapuran, pokoknya nyeri sendi gitu kan, harus minum obat anti nyeri terus ya, untuk bisa meringankan nyerinya. Nah, pada kondisi seperti ini mereka kan terpapar oleh NSAID jangka panjang. Nah, ini yang akan menyebabkan terjadinya apa namanya itu peptic ulcer karena dia menghambat prostaglandin. Ada juga obat yang langsung agonis daripada prostaglandin namanya misoprostol ya, Sitotek itu loh. Nah, misoprostol ini sebenarnya obat untuk meningkatkan mukus gitu ya. Tetapi misoprostol ini memiliki side effect kontraksi uterus yang berlebih ya, sebagai off labelnya ataupun sebagai reseptor lain yang terinduksi akibat penggunaan misoprostol, sehingga sangat di avoid pada pasien perempuan, apalagi lagi masa produktif gitu ya, lagi perencanaan kehamilan, itu sangat di avoid. Tetapi untuk laki-laki misoprostol ya aman-aman saja, nggak akan ada masalah karena kan nggak punya rahim ya cowok-cowok itu ya. Atau memang berikan sulcrafat dari luar. Nah, sulcrafat ini adalah mukosa udah jadi dari luar gitu loh. Diharapkan mukosa ini akan bisa memberikan perlindungan, menempel di sel mukosa yang mengakibatkan terjadinya proteksi. Cuman sulcrafat ini penggunaannya masih kontroversi karena kemampuan daya lekatnya tidak sebagus daripada mukus yang dihasilkan dari prostaglandin, tetapi harganya mahal gitu. Jadi tidak sesuai antara benefit yang didapatkan dengan harganya, sehingga penggunaannya secara evidence masih kontroversi dalam tanda kutip, ngomongin cost-nya. Jadi sulcrafat ini sebenarnya hanya temporal ya. Jadi begitu diminum, oke, dia memberikan perlindungan, tapi tidak tahan lama. Begitu sudah satu kali periode ini, ya hilang dia gitu loh. Jadi sedangkan harganya tinggi, jadi tidak cost efektif sebenarnya penggunaan daripada sulcrafat gitu ya, dari aspek farmakoekonomi. Sampai sini sudah clear ya, adik-adik ya? Ada pertanyaan dulu tentang anatomi dan cara bagaimana asam lambung itu terproduksi dan bagaimana dia bisa mengagresi dan mendefense. Sudah paham ya? Ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, juga terima kasih atas kesempatannya. Saya Diantari dengan 5-18. Jadi saya ingin bertanya di bagian tadi di proton pump inhibitor itu, Pak. Iya. Tadi kan Bapak jelaskan kalau bakal ada obat yang bisa menghambat kinerja dari proton pump inhibitor ini, tapi tidak akan menghambat secara keseluruhannya. Saya mau tanya, Pak, apakah obat-obat ini secara acak dia akan menghambat beberapa PPIC itu, atau ada ciri-ciri atau spesifik dari PPIC itu yang akan dihambat oleh obat yang kita berikan itu, Pak? Ya, oke. Nah, ini tidak bisa dipastikan secara spesifik ya pasti ya, karena kan ini jumlah sel parietal untuk satu picis daripada jaringan mukosa yang kita ambil kan gitu ya. Jadi sel parietal itu jumlahnya jutaan. Jadi tidak cuman di satu picis ini saja gitu ya. Memang kalau kita ambil satu picis itu rasio antara epitelium dengan parietal lebih banyak epiteliumnya. Parietal kan kesannya sedikit-sedikit ini ya. Tapi kalau dijumlah dari seluruh permukaan lambungnya luar biasa banyaknya, jutaan jumlah sel parietalnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika menggunakan proton pump inhibitor, sel parietal yang mana yang dihambat? Yaitu random sebenarnya. Yang jelas dosis lazim
Ya, dosis lazim daripada proton pump inhibitor seperti omeprazol, pantoprazol tidak akan mungkin bisa menghambat seluruh sel parietal gitu loh. Tidak akan mungkin karena memang didesain seperti itu. Bagaimana caranya agar bisa menghambat semuanya? Ya sebenarnya tingkatkan dosisnya gitu ya. Jadi proton pump inhibitornya ditingkatkan jumlahnya terus sampai semuanya itu bisa terhambat. Nah, itu efek toksiknya justru akan lebih muncul karena apa? Hilangnya produksi asam lambung justru akan memudahkan bakteri-bakteri patogen yang lemah sekalipun untuk mengagresi gitu loh. Jadi sebenarnya asam lambung itu salah untuk kita katakan dihambat seluruhnya itu salah ya sebenarnya, tapi dikurangi jumlah produksinya. Karena kan di lambung tuh nggak cuma ada asam lambung ya, tapi ada pepsin, ada protease, ada cairan lambung gitu ya, sehingga ketika jumlahnya dikurangi dengan PPI, maka pH-nya akan merangkak naik gitu loh. Yang awalnya ekstremis di 1 sampai 2, maka akan meningkat di 3, 4. Nggak sampai ke 5. 5, 6 itu udah bahaya justru gitu ya, udah membahayakan. Jadi kita ingin membuat dia itu stabil di pH 3 sampai pH 4, tidak terlalu agresif untuk merusak yang luka dalam konteks peptic ulcer gitu ya. Tapi kalau nggak ada peptic ulcer ya kita harus pertahankan asam lambung itu seasam-asamnya. 1 sampai 2 pada manusia normal tuh ya asam lambung harus 1 sampai 2 karena dia sebagai faktor proteksi. Tapi ketika terjadinya kerusakan, adanya luka gitu ya, jadi kita harus perbaiki, biarkan luka itu mengalami self healing gitu loh. Harus disembuhkan jaringan epitelium ini agar dia bisa kembali menjadi epitelium yang sempurna. Perkaranya adalah epitelium yang di dalam lambung itu sifatnya sangat eh, terbarukan gitu ya, sangat beregenerasi dengan baik. Nah, jadi PR kita itu adalah biarkan dia bekerja gitu loh. Biarkan epitelium ini bekerja untuk meregenerasi lebih cepat. Caranya apa? Kurangi faktor agresifnya gitu loh. Sementara sampai dia sembuh. Kalau sudah sembuh ya PPI tidak digunakan seumur hidup sebenarnya ya, not recommended. Bahkan dia akan sangat berisiko sekali. Ya, jadi saya sangat sarankan bagi mereka yang sedang treatment PUD dengan PPI, dia itu harus dikontrol, makanannya harus hygiene gitu ya untuk meminimalisir risiko dia terkontaminasi akibat infeksi saluran cerna gitu sebenarnya. Ya, jadi pertanyaan tadi tidak bisa kita tentukan sel parietal mana. Yang jelas dosis lazim itu sudah mengkalkulat jumlah sel parietal yang akan dihambat untuk bisa meningkatkan pH lambung ataupun HCl yang diproduksi tersebut tidak akan mampu membuat pH agresif gitu loh. Tapi di 3 dan 4 itu pun hanya dalam kurun waktu tertentu saja sampai sel epitelium itu mengalami regenerasi, self regenerasi. Makanya nanti akan diedukasi juga pasiennya untuk tidak menggunakan obat-obat yang akan menghambat proses healing ini gitu ya. Seperti misalkan obat nyeri lagi diminum ya nggak boleh, harus menggunakan obat nyeri yang tidak jalur COX atau memakan makanan yang mengiritasi lambung seperti kafein, kopi hitam pekat, pedas gitu ya, makanan yang berbumbu yang gitu kan sebenarnya sebagai pencetus ataupun inflamasi gitu ya, itu kita hindari yang terjadi. Sampai sini bisa dipahami ya ini saya ya jawaban saya. Jadi betul disebut dengan proton pump inhibitor, cuma tidak seluruhnya. Tujuan PPI itulah untuk meningkatkan pH ataupun mengurangi sebagian besar produksi HCl agar pH-nya tidak lagi agresif selama proses penyembuhan ketika terjadi ulkus gitu. Kalau misalkan gastritis ya nggak perlu PPI sebenarnya. Gastritis kan belum sampai bolong ya. Gastritis itu bisa kita pakai obat OTC seperti antacid ya. Antacid juga sama ya. Tujuannya untuk memberikan pH alkalin untuk membuat pH itu tidak terlalu agresif. Itu pun sementara, setelah dia recovery, setelah dia alami ini ya dia akan kembali seperti normal gitu. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bapak. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Ya, Iya, silakan. Siapa? ya saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Leoni dengan NIM 10. Jadi tadi saya sempat terlewat ya Pak ya, karena sempat saya tinggal keluar sebentar. Untuk mukosanya itu kalau udah terkikis tuh apakah dia bisa, kan udah terkikis nih Pak, habis itu kan dia selalu berkurang. Apakah dia bisa tumbuh lagi seperti kembali normal atau dia akan terus terkikis Pak? Terima kasih. Iya. Oke.
Tadi sudah dijelaskan bahwa mukosa itu sifatnya beregenerasi dengan baik ya. Jadi sebenarnya mukosa itu akan bisa back to normal pada pasien dengan peptic ulcer disease. Dia akan kembali normal sel mukosa parietalnya dengan catatan satu, biarkan dia itu dulu tumbuh ataupun beregenerasi tanpa gangguan. Bagaimana caranya? Turunkan faktor agresifnya gitu ya, turunkan jumlah HCl-nya dengan masif, tingkatkan proteksinya, bisa pakai sucralfate, misoprostol itu boleh ditingkatkan agar si epitelium ini cepat beregenerasinya. Setelah dia normal, harus di-maintain. Apa yang di-maintain? Bagaimana caranya agar faktor defensif ini tetap bertahan? Misalkan kalau dia memiliki histori pengguna obat anti nyeri, ya anti nyeri itu di stop, alihkan ke penggunaan yang lain, atau dia memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan yang menstimulasi produksi asam lambung seperti kafein, ya kita modifikasi dietnya sehingga semua dimodifikasi, faktor-faktor agresif itu dibuat balance dengan faktor defensif, maka tidak akan kambuh, peptic ulcer-nya akan completely sembuh ya. Jadi memang tujuan terapinya adalah curing gitu ataupun menyembuhkan gitu loh. Tanpa sisa pun bisa gitu ya, selama kita bisa mempertahankan keseimbangan antara HCl ini dengan faktor defensifnya gitu loh. Yang menjadi problem kan adalah ketika sudah termaintain, ya pasien akan mulai lagi menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang akan menyebabkan ketidakseimbangan antara faktor agresif dan defensif itu gitu ya. Mulai lagi makan makanan yang sangat pedas, mulai lagi apa namanya itu mengkonsumsi hyper kafein gitu-gitu ya, ataupun makanan-makanan yang menstimulasi oversekresi asam lambung gitu loh. Jadi memang ada beberapa human ataupun individual secara genomik memang sangat sensitif sekali tiga reseptor ini dengan sesuatu yang apa namanya itu, misalkan kalau gas ini sensitif banget ya, ketika lihat makan tuh mulai akan oversekresi, itu ada memang karakteristik seperti itu. Tetapi ketika kita bisa mempertahankan faktor agresif ini lebih banyak, nah itu juga tidak akan mempengaruhi sebenarnya gitu. Ya, jadi bisa kembali normal. Tidak ada masalah. Mah pun sebenarnya bisa tertangani dan tidak akan kambuh-kambuh lagi ketika kita memang mengerti konsep daripada agresif dan defensif ini. Gitu. Yang sebelumnya nanya ini berapa ya? Yang sebelumnya ini ya? Yang nanya PPI itu ini berapa ya? NIM 7, Pak. Maaf Pak, yang sebelum saya itu NIM 18. Tadi ada yang mau nanya lagi juga NIM 7. Sebentar. Yang tadi yang PPI siapa? Yang NIM 18. 18. Ya, Terus ini yang tadi saya NIM 10. NIM 10. Terus NIM 7 sekarang, silakan. Ya, ada yang mau nanya. Ya, terima kasih Pak. NIM 7 sudah? Kalau ada pertanyaan lagi? Izin bertanya satu lagi, Pak. Heeh. Jadi tadi kan Bapak udah jelaskan kalau misalnya cuman emah biasa atau gastritis itu cukup pakai kayak antasida aja. Habis itu kalau misalnya udah mulai luka lambungnya itu misalnya untuk menghambat pompa protonnya itu bisa pakai omeprazol. Nah, gimana kalau misalnya kita di rumah sakit atau di apotek itu kan ada misalnya pasien dia udah nyoba pakai antasida yang kayak gitu, polisilin gitu, enggak mempan gitu. Tapi kita kan nggak tahu Pak itu dia mah atau sudah luka lambungnya itu. Tapi yang kita tahu dia cuman sudah pakai antasida, pakai polisilin, nggak mempan gitu. Bisa nggak kita kasih ke omeprazol atau harus dicek dulu supaya nggak salah obatnya? Itu aja sih Pak, terima kasih. Iya. Ini masuk ke mata kuliah undang-undang sebenarnya. Ya, kita harus ingat lagi bahwa apoteker, tenaga teknis kefarmasian di apotek community hanya berhak menyerahkan obat OTC plus obat plat merah atau obat keras sesuai dengan daftar obat wajib apotek gitu ya. Jadi ketika memang pasien mengeluhkan punya riwayat mah yang kemudian dia perlu penanganan segera di apotek, kita hanya boleh memberikan antasid, itu yang paling aman yang boleh diserahkan oleh siapapun, antasida proma, polikrol yang gitu-gitu boleh lah diberikan, ya pokoknya sifatnya antasida gitu, milanta or something, boleh tanpa resep dokter, tanpa harus adanya tanpa harus adanya approval dari apoteker atau siapapun boleh ya menyerahkan dengan edukasi, boleh, TTK boleh. Tapi kalau ranitidin harus apotekernya menyerahkan. Nah, jadi memang kalau ketika problemnya itu dia tidak mempan dengan antasid, diboleh diresepkan ranitidin. Sebenarnya ranitidin kan masuk dalam daftar obat wajib apotek ya. Jadi H2 blocker dulu sebenarnya.
Nggak boleh PPI, karena PPI ini kan obat keras ya. Obat keras kenapa? Karena memang penggunaannya tersebut harus dengan bijak, karena begitu salah kan kita menghambat jumlah HCl dengan masif ya, jadi potensi infeksi mungkin akan terjadi lebih tinggi gitu ya. Karena ketika memang terlalu ekstrim kita pengaruhi asam lambungnya tanpa kita tahu diagnosisnya dengan jelas, maka problem baru yang akan muncul sama pasiennya nggak boleh. Makanya obat keras tersebut harus dengan prescribing gitu loh. Omeprazol tidak, pantoprazol itu, lansoprazol dan PPI lain itu tidak masuk dalam obat daftar wajib apotek, sehingga tidak boleh diserahkan oleh apoteker. Sarannya adalah Anda harus periksa ke penyakit dalam ataupun ke spesialis gastroenterologi gitu loh. Ya. Jadi tidak boleh jawabannya untuk memberikan PPI. PPI baru boleh diserahkan ketika diagnosis sudah tegak. Ini peptic ulcer, reflux disease, atau another dyspepsia atau uninvestigated dyspepsia yang kita memang belum tentu PPI yang menjadi problemnya gitu loh. Jadi memang harus dirujuk ke dokter. Tidak boleh memberikan langsung tanpa diagnosis. Tapi ketika diagnosisnya sudah tegak, dokter memasukkan omeprazol, kita tahu seperti apa mengedukasinya kan gitu sebenarnya. Tahu mekanismenya, tahu cara pakainya seperti apa, tahu dosisnya, tahu frekuensinya, nah Anda akan baru boleh itu diserahkan ya. Itu sebenarnya ke aspek legal daripada penyerahan obat-obat keras, posisi dan wajib apotek ya di undang-undang itu sebenarnya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup, terima kasih Pak. Ya, silakan. Oke. Mm-mm. Mm. 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 Ya. Oke. Sip. Jadi H plus yang tersisa di dalam ini berapa tadi? 48 ya? 43 ya? Ya, oke. Jadi H plus yang tersisa yang tidak bisa dipompakan karena inaktifnya pompa proton ini, dia akan kembali direuptake oleh karbon dioksida namanya. Jadi kan sebenarnya ini tidak bekerja sendiri-sendiri ya, ini dia berkolaborasi connecting dengan another sistem organ gitu ya. Salah satunya adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi CO2 itu. Ketika di sini berlebih, dia akan direuptake oleh CO2 menjadi bikarbonat. Nah, ini akan dihembuskan keluar lewat nafas sebenarnya bikarbonat. Jadi sebenarnya nafas kita itu ada karbon dioksida dan ada bikarbonatnya, ada asamnya, tendensinya sedikit gitu ya. Jadi memang secara regulasi ketika penuh tidak bisa dipompakan keluar, dia akan terreuptake oleh karbon dioksida untuk diekskresikan gitu aja sih sebenarnya. Jadi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kondisi homeostatis. Yang menjadi problem adalah pengurangan ekstrim terhadap jumlah H yang mempengaruhi HCl itu kan akan meningkatkan pH ya. Nah, ini yang sebenarnya lebih dalam tanda kutip perlu dimonitoring, bukan jumlah H plus yang terakumulasi di sini, karena dia akan secara homeostatis akan terreuptake oleh karbon dioksida menjadi bikarbonat gas ya. HCO3 min itu gas, nanti dia akan diekspresikan secara ekspirasi, bisa lewat keringat, pori-pori, or something gitu, gampang gitu ya, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah justru yang perlu dimonitoring adalah ketika memang proton pump inhibitor ini diberikan dengan dosis yang terlalu tinggi, dengan frekuensi interval yang terlalu pendek, yang menyebabkan terlalu cepatnya peningkatan pH. Ini yang justru menimbulkan problem gitu loh. Karena peningkatan pH lambung ke menuju arah basa dengan cepat itu akan menstimulasi di samping infeksi adalah ada abdominal discomfort. Jadi perut tuh kerasa kayak begah, tidak nyaman. Mulai akan terstimulasi nausea, vomiting. Nah, baru nanti akan terstimulasi bakteri-bakteri dan parasit-parasit itu untuk bisa bangun gitu loh. Karena kan oral itu saluran cerna itu yang mulai dari oral sampai saluran cerna itu kan merupakan organ yang non steril sebenarnya, yang mudah sekali kuman-kuman dan patogen lain itu untuk masuk ya, karena kita kan terpapar bebas nih, mukosa-mukosa dari mulut sampai saluran cerna itu kan terpapar bebas dengan udara, dengan makanan, dengan apapun, air pun juga bisa mengandung cemaran kan gitu kan. Nah, itu juga akan mudah sekali mereka tuh terserang infeksi, bahkan infeksi oportunistik gitu.
Apalagi kalau dirawat di rumah sakit yang merupakan sarang kuman infeksi nosokomial itu bisa terjadi. Nah, itu sebenarnya yang justru lebih membahayakan daripada penggunaan PPI dibandingkan dengan H+ yang terakumulasi di sini karena dia akan secara otomatis untuk di reuptake kembali gitu loh. Nah, sampai sini paham ya? Oke, ada lagi? Ini ada H. pylori satu lagi ya. Ini H. pylori ini bakteri sakti ya, bakteri tahan asam ya. Jadi dia bisa bertahan pada pH yang sangat ekstrim gitu loh. Sehingga dia bisa menerobos masuk di ini di apa namanya di pH ekstrimnya di pH 2 1,2 ini dia bisa bertahan, dia bisa nembus, dia bisa merobek. Nah, dia bisa melepaskan kemokin untuk merusak ini gitu loh. Bolong lah akhirnya gitu loh. Jadi ada juga peptic ulcer disease yang disebabkan karena infeksi H. pylori, bukan karena problem daripada sekresi asam lambungnya, tapi karena ada bakteri ini. Maka dari itu beda lagi nanti treatmentnya ya ketika memang ada H. pylori. Bagaimana kita bisa mendeteksi H. pylori ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, ini secara molekuler ini nggak usah ya, ini kayaknya levelnya udah di atas S1 ya. Jadi siklik AMP ya, adidosin monofosfat ini bagaimana untuk bisa menstimulasi ataupun bekerja sama dengan kalsium untuk menghasilkan ion hidrogen dari bikarbonat untuk bisa dipompakan keluar itu nanti melalui mekanisme si EMP ini gitu ya. Jadi ada banyak reseptor-reseptor juga yang terlibat ya, seperti PKA, ada adenosin trifosfat juga, ada PLC, ini banyak ada reseptor-reseptor yang akan terlibat untuk memediasi proses si EMP bersama dengan kalsium itu. Yang inilah ya, CMB dependent dengan kalsium pathway ini sebenarnya tujuannya mengagonis ataupun meningkatkan produksi H+ yang didapatkan dari bikarbonat dalam darah gitu loh. Oke, ini etiologi asal muasalnya, Dede. Bentar, saya bentar. Oke. Etiologi dan faktor risiko. Jadi sebenarnya mereka yang akan berisiko terkena peptic ulcer disease itu berasal berumur di antara 40 sampai 60 tahun. Sebenarnya ini tercetuskan karena mulai akan munculnya penyakit-penyakit degeneratif itu ya, seperti mulai adanya penurunan fungsi fisiologis, mulai ada mengkonsumsi obat-obat yang akan mempengaruhi asam lambung, itu sebenarnya menjadi etiologinya. Kemudian setelah menopause kejadian pada wanita hampir sama dengan laki-laki. Jadi sebenarnya laki-laki tersebut berisiko lebih tinggi terkena PUD karena memang dalam konteks sosiodemografi itu laki-laki lebih banyak potensi terpapar oleh free radical ya, seperti misalkan asap rokok, minuman-minuman beralkohol. Even kalau perempuan itu juga memiliki lifestyle yang dalam tanda kutip sama dengan laki-laki, maka dia lebih safe karena perempuan memiliki estrogen. Estrogen itu sama ya, estrogen itu cardioprotector, renal protector, gastroprotector. Kenapa? Karena estrogen menstimulasi prostaglandin dari COX-1. Jadi siklooksigenase 1 itu lebih banyak proses runningnya menghasilkan prostaglandin pada perempuan karena juga dimediasi dari jalur estrogen yang tidak dimiliki oleh laki-laki gitu. Sebenarnya makanya risikonya lebih tinggi laki-laki. Tetapi ketika sudah menopause, sudah tidak ada estrogen lagi di dalam sirkulasi sistemiknya, maka risiko laki-laki dan perempuan ya sama saja akhirnya gitu loh. Ya. Nah, ada juga karena penyebab dari Helicobacter pylori yang tadi saya bilangnya bakteri tahan asam tadi, sekresi asam lambung yang berlebihan yang terinduksi tadi reseptor-reseptornya gastrin, kolesitokinin tadi ya, muskarinik dan histamin. Karena apa sih yang memicu itu teragonis? Satu, stres yang berlebih gitu ya, tekanan, depres yang terlalu tinggi, tugas terlalu banyak, diputusin pacar gitu ya. Itu bisa menjadi teragonisnya reseptor-reseptor tersebut, khususnya histamin. Minuman-minuman yang mengandung susu dan kafein, nah ini juga agonis daripada histamin dan juga gastrin ya, gastrin dan muskarinik. Merokok, minuman keras, ini semua adalah faktor-faktor yang mengagonis reseptor tersebut untuk segera mengaktifasi si EMP dan juga kalsium dependent itu untuk bisa menghasilkan banyak ion hidrogen. Faktor genetik ya, jadi memang ada faktor genetik juga yang menyebabkan bahwa lebih sensitif reseptor-reseptor di sel parietalnya itu untuk memproduksi asam lambung lebih banyak, atau memang secara genetik prostaglandinnya itu memang sedikit. Nah, itu memang ada problem dari faktor genetik.
Penggunaan obat-obat NSAID ini eksternal faktor ya. Jadi mereka-mereka yang menggunakan obat-obat anti nyeri golongan non-steroid yang non-selektif tentu akan mempengaruhi faktor defensifnya. Nah, jadi sama ya. Jadi peptic ulcer disease itu bisa disebabkan karena stres ulcer, pylori, NSAID. Ini sebenarnya etiologi yang paling sering muncul yang menyebabkan terjadinya ulkus. Nah, ini ulkus tuh kayak gini ya, bolong gini ya. Ini di duodenal, ini di gaster. Duodenal tuh bolong kayak gini ya. Ini juga bolong. Ini bisa kelihatan dari endoskopi. Endoskopi itu nanti sejenis kamera nanti masuk ke dalam ini untuk bisa melihat ada berapa lesi, ada berapa kedalaman lesinya, seberapa luasnya untuk bisa melihat ini masuk ke dalam klasifikasi apa ataupun grade berapa. Setiap ada grade semakin besar grade-nya maka semakin lama treatmentnya dan semakin harus pay attention terhadap ininya gitu. Ini evidence nanti saya baca sendiri ya. Jadi nanti ada forest plan ini sudah saya jelasin ya nanti dari belakangan deh. Nanti membuktikan bahwa secara evidence itu betul loh bahwa adanya masalah dari 3 tuh ya, stress ulcer, H. pylori dan juga kawan-kawannya. Epidemiologi nanti baca sendiri ya. Jadi memang risikonya lebih tinggi laki-laki perempuan. Nah, patofisiologi ini penting. Nah, jadi konsep daripada peptic ulcer disease dan penyakit ulkus peptikum lainnya, baik itu di duodenal maupun di gaster, itu konsepnya adalah kita harus menjaga nih antara faktor-faktor yang memicu agresif dan faktor-faktor defensif ini harus balance gitu loh. Jadi kalau memang kita tahu adanya problem pada faktor agresif, kita harus segera mengantasinya ataupun menguranginya dengan cara misalkan H. pylori ini positif, berarti kita harus bunuh bakteri ini, dieradikasi, maka balance lah ini gitu loh. Kalau ini lebih berat, ini lebih ringan, maka bolonglah lambungnya gitu loh. Ya, atau ininya kurang, ininya menjadi otomatis secara alami lebih berat, bolong juga gitu loh lambungnya ya. Gastric acid secretion pepsin ini kan bisa dikendalikan dengan obat-obat yang mengurangi produksi asam lambung tadi ya. NSAID ya kita harus stop dulu, gunakan anti nyeri golongan lain seperti selective COX-2 atau opioid sekalian gitu ya. Seperti tramadol gitu-gitu bisa digunakan ketika memang pasien membutuhkan agen anti nyeri dan disertai dengan peptic ulcer disease. Intinya kita harus membuat kondisi daripada faktor agresif dan defensif ini balance gitu loh. Jadi tidak lebih berat dan tidak lebih ringan. Nah, tadi sudah saya jelaskan ini ya. Nah, ini ya bolongnya sampai segini ya. Jadi mukosa itu habis semuanya. Ini sudah langsung masuk ke areal muskularis eksternal ya, sudah kontak dengan ini dia pembuluh darah kapileri ya di dalam sel ini sehingga sangat memudahkan sekali pasien tersebut mengalami bleeding ataupun pendarahan nanti. Nah, ini sebenarnya konsep tadi ya. Jadi perlindungan mukosa. Jadi ada mukus, sel-sel mukus yang akan mengeluarkan bikarbonat. Sebenarnya lendir dari mukus itu isinya bikarbonat sebenarnya. Bikarbonat ini distimulasi dari prostaglandin tipe 3 ataupun prostaglandin I2. Ini dua-duanya berkolaborasi juga ya. Prostaglandin E3 dan I2 itu sama itu sebenarnya untuk bisa meningkatkan produksi mukosanya. Yang akan menyebabkan terjadinya aliran darah ke mukosa itu lebih bisa terkendali. Nah, ini jalur siklooksigenase yang tadi saya sebutkan ya, adik-adik ya. Jadi COX-1, COX-2. NSAID non-selektif itu menghambat dua-duanya. Jadi COX-1 juga akan terpengaruh ya. Jadi prostaglandin E2, E3 itu juga akan berpengaruh terhadap mukosa gitu loh. Nah, ini ya tadi ya. Kalau klasifikasi sudah terjadinya ulkus nih pada gastrik dan pada duodenal, ternyata manifestasi klinisnya berbeda-beda adik-adik. Ketika gastrik ataupun terjadinya bolong ataupun ulkus di lambungnya, itu ya ini umurnya relatif ya, 45 tahun lebih tua memang kecenderungannya. Nyeri sering tidak hilang setelah makan, justru lebih parah ketika diisi dengan makanan. Itu tanda-tandanya terjadi problem pada gastrik ya. Ini juga muncul pada gastritis ya. Kalau gastritis yang adanya pada lambung, ketika emahnya kumat diisi makanan tambah parah nyerinya gitu ya. Nyeri timbul setelah makan dan diperburuk oleh makanan. Ini khas banget nih problemnya ada di lambung gitu ya. Rasa sakitnya juga di sebelah kiri tempat posisi abdominal di lambung itu sendiri. Beda dengan
duodenal ya, ketika usus 12 jarinya yang mengalami ulkus, maka nyerinya itu hilang timbul gitu ya. Jadi nyeri itu akan mudah sekali hilang dengan antasida. Ketika lapar muncul nyeri, tapi ketika sudah makan hilang, yang gitu-gitu tuh biasanya duodenal. Kalau duodenal kan dia melintang ya dari abdominal kiri melintang ke kanan kan gitu ya. Makanya rasa sakit itu biasanya muncul di sebelah kanan. Nah jadi sekarang kalau adik-adik gastritis ya semoga nggak sampai ulkus ya. Gastritis sudah mudah mulai bisa dipetakan ya. Berarti kalau memang saya memiliki problem mah yang ketika makan tuh nyerinya tambah parah, ini problemnya ada di lambung saya ini gitu loh. Jadi saya harus meningkatkan faktor defensif lambung saya ini gitu loh. Kalau di duodenal ya berarti harus ditingkatkan juga faktor defensif di duodenal gitu loh. Ini karakteristiknya sudah, diagnosisnya bagaimana sih dokter itu mendiagnosis? Walaupun kita tidak mendiagnosis ya, apoteker itu tidak mendiagnosis, tetapi kita bisa tahu seperti apa dokter itu melakukan diagnosis. Jadi memang harus pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan subjektif ya. Jadi pemeriksaan subjektif dari sign and symptom akan di-assessment oleh dokternya. Apakah terjadi penurunan berat badan akibat tidak nafsu makan tadi ya, apakah ada mual, muntah, anoreksia, apakah ada bleeding, perforasi, obstruksi, ini penyempitan dan juga kerusakan jaringan itu bisa dilihat dari ini nanti bisa dikonfirmasi dari apa namanya itu endoskopi gitu ya. Simptomnya bisa dilihat ya, apakah nyerinya muncul, ada rasa terbakar atau tidak, munculnya di malam hari. Kenapa sih malam hari itu kumat tuh ini? Saya tadi lewatin ya. Mungkin yang memiliki problem gastritis itu kita pernah merasakan bahwa malam hari itu mulai kumat mahnya gitu ya. Jadi memang secara biological clock ini kan adalah jam biologis kita ya. Jadi memang para periode midnight ya itu jam 11 menuju ke periode jam 12 itu basal gastric acid secretion itu akan terstimulasi ketika kalian masih aktif di periode jam segini. Sehingga malam itu mulai muncul rasa sakitnya karena ini aktivitas ini yang masih aktif pada malam hari ketika memang kalian masih beraktivitas. Sehingga lebih baik Anda sudah tidur ataupun sudah dalam kondisi deep sleep di periode sebelum ini untuk menghindari aktivitas basal acid secretion. Sehingga memang relate banget ya, peptic ulcer di situ akan mulai muncul pada malam hari nih, periode sleep ya, menjelang tidur dalam gitu, tidur deep itu di jam 12 malam gitu, jam 1 malam, jam 11. Nah, makanya ada statement seperti ini di sign and symptom gitu ya. Nyeri khas pada malam hari yang buat pasien itu terbangun dari tidurnya dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Nah, ini khas karena biological clock itu tadi. Kepala nyeri bisa bervariasi dan kawan-kawannya. Nah, ini itu yang dibaca ya. Masih kan harus di endoskopi. Endoskopi itu sejenis ya kamera masuk ke dalam ini dari kerongkongan esofagus langsung ke lambung bisa dilihat dalam komputasi di sini. Pasien ini nanti akan dibuat dibius parsial gitu ya. Jadi dia tetap sadar, tetap terjaga, tapi dia tidak merasakan nyeri di area abdominal. Nanti dia akan connect dengan dokter anestesinya untuk melakukan endoskopi namanya. Jadi akan masuk sejenis wire ataupun selang gini ya, bersih kamera dicek nih apakah ada perforasi, apakah ada obstruksi, apakah ada lesi, ya gitu-gitu ya. Ya, sampai sini dulu ada pertanyaan Dede. Saya minta break ya 2 menit ya. Saya mau ngarahin anak-anak PKPA-nya ke sentral sebentar aja.
Oke, kita lanjut lagi sebentar aja ya. Dede sudah masih bergabung ya sama saya di sini ya. Nah, ini alat untuk endoskopi ya. Oke, ini pemeriksaan. Oke, eh, adik-adik, ini adalah cara daripada dokter untuk memeriksa apakah terjadi kerusakan mukosa lambung itu akibat bakteri atau akibat memang ketidakseimbangan faktor agresif dan defensif gitu ya. Kalau Mohon maaf, Pak. iya, Mohon maaf, izin mengingatkan Pak bahwa waktunya sudah selesai. Dan setelah ini juga kami ada oh kuliah ada lagi. kuliah ya, oke. Ya, Nah, ya bu, sip bu. Oke, ya. Kalau gitu nanti slide-nya saya kasih ya. Jadi pada intinya kita sudah pelajari sama-sama bahwa peptic ulcer disease itu tidak terjadi secara langsung, tapi karena memang ketidakseimbangan antara faktor agresif dan defensif. Agresif itu yang asam lambung, defensif itu terkait dengan mukus ya. Jadi kalau penggunaan NSAID jelas mukusnya akan berkurang. Kalau faktor agresif berarti asam lambungnya yang terlalu tinggi akan merusak gitu ya. Jadi obat-obatnya pun juga sudah tahu ya. Jadi ada proton pump inhibitor atau PPI, omeprazol, kemudian ada ranitidin, kemudian ada dua itu saja, ada antacid dan sucralfate sebenarnya. Satu lagi ya itu terkait dengan seperti apa kita mempertahankan keseimbangan antara agresif dan defensif. Oke, nanti case study-nya kita lanjutkan nanti aja ya ataupun di pertemuan berikutnya. Kalau memang masih ada waktu, kita akan teruskan ini lagi sedikit. Kalau tidak, nanti slide yang saya kasih Anda bisa pelajari ya secara mandiri sehingga secara teknikal sudah. Nanti pertanyaannya Natali nanti ya, saya akan jawab di kuliah selanjutnya ya. Tolong diingat pertanyaannya karena biar tidak bentur dengan kuliah selanjutnya. Terima kasih pertanyaan Dedes. Saya akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih Pak, selamat siang. terima kasih Pak.